Selamat sore, perkenalkan nama saya Dias dari cnnindonesia.com. Bu Nani tadi sempat mention kalau akan ada moratorium ya untuk dapur MBG. Nah itu yang di moratorium apakah sudah tidak bisa mengajukan pembangunannya lagi, atau misalnya mungkin yang lagi berjalan itu di stop dulu, atau bagaimana? Mungkin boleh tolong dielaborasi lagi Bu. Terima kasih. Boleh, terima kasih Mas. Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan, ada apa gitu. Nah saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu Mas, beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesennya kami harus ke 3T dulu. Demikian Mas. Berapa lama Bu ini untuk moratoriumnya? Ya secepatnya lah ya. Pokoknya ya kan kita intinya pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan pemerataannya dapurnya harus dapat PM itu enggak. Tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat. Tapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur toh. Nah ini untuk kita rem dulu dan ditata. Berapa kira-kira misalnya satu kecamatan, satu kabupaten ini idealnya berapa? Ini gampang banget, cepet karena kan kita sekarang kerjasama dengan Dikdasmen, dengan Kemendikbangga ya. Jadi untuk menghitung nanti berapa sebetulnya yang dibutuhkan. Demikian. Ya mungkin dari tengah, lalu nanti ujung kanan. Selamat sore Bu Nani. Perkenalkan saya Lydia dari beritaNasional.com. Ibu izin tadi sempat dibilang untuk yang di 3T itu dengan metode dengan model lain gitu ya, nanti MBG-nya itu mungkin bisa dibagikan bagaimana, dan anggarannya tadi kan mau dipotong, kira-kira udah ada rinciannya belum Bu, besarannya bagaimana yang bisa diefisiensikan, dan yang untuk di 3T difokuskan kira-kira berapa gitu Bu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lydia. Kita kan hari pertama urung ngitung-ngitung angka Mbak. Saya belum kita ngitung-ngitung, tapi intinya dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan. Nah itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Nah dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, nggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru. Oke, terima kasih. Ya, satu lagi ya. Silakan. Selamat sore, ibu-ibu dan bapak. Andi Pak Bu dari Kata Data. Ada pertanyaan. Yang pertama buat Bu Arum mungkin ya, kan ini salah satu alasan pergantian pemain di PGN kan untuk biar lebih ketat gitu ya, sama yang katanya Pak Menkesnek juga.
kira-kira bakal ada inovasi apa nih Bu untuk pengetatan atau pengawasan biar nggak ada kebocoran lagi di BGN seperti pesan. Ya, ke informasi lainnya pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan 0,27% hingga menembus 18.015 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi. Posisi tersebut menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menandai rupiah ke ambang psikologis baru Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sejumlah kalangan menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini mencerminkan kuatnya tekanan eksternal di tengah meningkatnya ketidakpastian global, ditambah sentimen domestik yang masih kurang kondusif. Selain itu, sejumlah data ekonomi Amerika yang dirilis lebih baik dari perkiraan pasar turut memperkuat mata uang negeri Paman Sam. Ya pemirsa, rupiah makin melemah, rakyat pun semakin resah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus Rp18.000. Di tengah intervensi Bank Indonesia dan kenaikan suku bunga acuan, publik mempertanyakan apakah pelemahan ini hanya gejolak sementara atau sinyal adanya struktural yang lebih dalam. Bahkan kondisi ini tentunya membuat masyarakat semakin gelisah. Menanggapi situasi perekonomian ini, sudah tepatkah yang dilakukan oleh pemerintah? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan pengamat ekonomi. Ada Pak Yanuar Rizky. Baik, selamat sore Pak Yanuar. Apa kabar? Sore Mas. Sore Mas, ya. Baik, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Seberapa serius kondisi ini jika dibandingkan dengan krisis nilai tukar yang pernah dialami Indonesia pada sebelum-sebelumnya? Baik, gini ya, kalau kita bicara krisis itu bukan bicara apa yang ada di kurva saat ini. Jadi artinya yang harus kita lihat itu adalah sinyal di depan kurva. Ya, jadi sinyal di depan kurva, apakah kita punya potensi krisis atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita sekarang mengatakan kita punya potensi di depan kurva krisis, itu bukan hari ini sudah krisis. Ini biar clear gitu ya, biar clear masalahnya. Nah jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tahun 98 ya, ini belum pada momentum 98-nya, ya. Tapi ada momentum sebetulnya yang dibaca oleh pasar, Indonesia memiliki masalah struktural terkait dengan nilai tukar mata uangnya, ya. Kalau tahun 98 masalahnya itu akibat dari eksposur berlebihan dari perbankan domestik yang kemudian menjadi bank yang jadi channeling bagi para pengusaha untuk mengambil utang ke perbankan luar negeri. Artinya kan sebetulnya utangnya itu dalam US dollar, belanjanya dalam rupiah. Nah pada saat itu tuh kondisinya tuh terjadi over exposure di situ. Nah kalau sekarang di tahun 2026 ini bahkan sebetulnya sinyal ini sudah terlihat dari sinyal tahun 2024 dan bahkan 2025 pertama kali MSCI mengatakan adalah persoalannya terkait dengan penerimaan negara. Jadi kalau sekarang isunya itu sebetulnya over exposure yang ada di posisi fiskal pemerintah. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya itu sebetulnya fiskal pemerintah ini sejak tahun 2008 membiayai defisitnya di pasar keuangan komersil dengan menjual surat berharga negara di pasar keuangan komersil. Jadi artinya fiskal pemerintah juga inline dengan pasar. Nah, saya ingin mengatakan gini, kalau orang mengatakan bahwa di tahun 96, 97 itu, dari 2.500 langsung begitu ada krisis langsung ngehit ke 17 ribuan. Kalau sekarang itu kan orang selalu mengatakan, kita ini kan sebetulnya dari 16.000, 16.500 ke 18.000. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, rupiah kita ini pelan tapi pasti sejak 2011 tuh melemah terus. Nggak pernah dalam keseimbangan baru yang menguat. Nah, problemnya yang terjadi saat ini, orang selalu bilang terkait dengan kondisi dinamika global, geopolitik, dan sebagainya. Nah, gimana kita ngelihatnya? Ya, ngelihatnya itu sebetulnya gini. Tadi pengantar dari Sindo mengatakan ada ekspektasi pasar
terhadap ekonomi Amerika di atas ekspektasi sehingga US dollar index menguat. Nah, jadi ketika kemarin tadi subuh waktu Indonesia Barat, itu adalah closing market di Amerika Serikat di hari Rabu kemarin, ya, subuh tadi. Itu kan yang menembus di 18.000 sekian. Kalau kita lihat dalam situasinya pada subuh tadi, sebetulnya yang dikatakan US dollar indeksnya menguat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat yang melemah itu rupiah, karena sebelumnya udah 17.900 sekian, nembus 18.000. Singapura dolar juga melemah, Malaysia ringgit juga melemah, Vietnam dong juga melemah. Tapi kita harus lihat di hari Jumat, Mas. Di hari Jumat kemarin, jadi closing market US di Jumat, subuh waktu Indonesia Barat hari Sabtu, posisinya US dollar index itu melemah. US dollar index melemah, yang namanya Singapura dolar menguat, yang namanya Malaysia ringgit menguat, yang namanya Vietnam dong menguat, rupiah kita melemah. Nah, kita bacanya kalau ini konsisten terkait dengan dinamika global, dalam hal ini volatilitas yang bisa diakibatkan oleh harga minyak, yang volatilitasnya juga menggerakkan US dollar index, sebetulnya ketika volatilitas US dollar indeksnya menguat, ya kita melemah. Ketika volatilitas US dollarnya melemah, kita ya menguat. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, problem rupiah sinyalnya bukan hanya masalah terkait dengan dinamika global. Jadi ada masalah di rupiahnya itu sendiri. Nah, apa masalahnya? Masalahnya sebetulnya terkait dengan persoalan-persoalan fiskal. Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran dulu, ya, itu dari sudut pandang fundamentalnya. Nah, pasar melihat sebetulnya dalam pengelolaan fiskal ini, pemerintah ini kan seolah-olah kayak nggak ada masalah, bahkan mengatakan fundamental kita kuat dan sebagainya. Padahal pasar melihat bahwa sebetulnya pemerintahan ini akan membiayai defisit melalui pelebaran surat utang. Nah, kalau pelebaran surat utang, pada dasarnya pasar akan melihat pada akhirnya pemerintah Indonesia akan membutuhkan asing itu masuk lagi untuk membeli surat utang pemerintah Indonesia. Nah, di sini sebetulnya inti persoalannya. Kita bicara dulu tentang teknikalnya dulu. Teknikalnya dulu sebetulnya dengan US Treasury Yield, ya, jadi surat utang pemerintah Amerika Serikat di pasar sekunder itu naik ke angka 4,2 sampai 4,5. Bahkan kemarin ketika Jepang itu menjual US Treasury ke 4,6. Artinya kalau sekarang kita bersaing dengan US Treasury Yield yang dalam US dollar itu ada di 4,5. Anggap saja kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Pak Peri Warjio, Gubernur BI, bahwa volatilitasnya kan stabil, dia bilang 5,5%. Tapi ketika misalnya US Treasury Yield-nya itu ada di 3%, kalau volatilitas kita 5,5%, akan ketemulah angka 7. Maka US Treasury Yield kita hari ini itu ya tidak bermasalah buat investor, artinya masih sebanding. Tapi kalau yang terjadi US Treasury Yield-nya naik ke 4,5 ditambah 5,5, ya nggak ketemu lagi angka 7. Nah, sementara pemerintah punya agenda untuk menahan yang namanya US Treasury Yield surat utang negara kita untuk menunjukkan bahwa semua ini baik-baik saja. BI terus melakukan stabilisasi terhadap harga SBN, pemerintah Bond Stabilization Fund, maka yang terjadi buat investor tidak ada insentif gain untuk masuk ke pasar keuangan Indonesia karena tidak ada repricing di SBN-nya. Nah, karena SBN-nya itu dipegang, asing itu tinggal pegang 13%, jadi mayoritas dipegang oleh perbankan, Bank Indonesia dan sebagainya. Dia hanya melihat repricing aset hanya bisa dilakukan melalui saham. Itu yang bisa menjelaskan kenapa sahamnya terus digeser ke bawah. Karena untuk merepricing yang namanya suku bunga pasar uang. Jadi gini loh, Pak Peri selalu bilang, jangan lihat angkanya. Maksudnya itu jangan lihat 18.000-nya. Tapi lihat volatility-nya. Tapi saya juga ingin mengatakan, ada yang tidak fair Pak Peri katakan. Bahwa sebetulnya suku bunga pasar uangnya naik seiring dengan global US Treasury Yield yang ke 4,5. Jadi nggak bisa Pak Peri untuk mengatakan bahwa 5,5 itu masih cukup buat pasar, nggak bisa.
Karena pasar sendiri sudah dalam posisi yang tinggi. Nah, jadi dalam posisi seperti itu, secara teknisnya wajar kalau pada akhirnya investor itu lebih memilih membeli US Treasury yield, lebih memilih membeli memberikan yield lebih tinggi, dan dia melakukan repricing terhadap pendapatannya di Indonesia. Nah, untuk repricing itu artinya suku bunga pasar uangnya harus dinaikin. Nah, dinaikinnya pakai apa? Saham ke bawah, terus turun. Nah, kalau cuman alasannya terkait dengan repricing akibat balancing suku bunga, ya seperti saya ceritakan tadi, Mas. Seperti juga terjadi di Singapura dolar, Malaysia ringgit, dan sebagainya. Dia begitu repricing, dia ngikut dengan pola repricingnya volatility US dollar index. Nah, kita enggak. Nah, jadi kalau di sisi itu, sebetulnya sesuai dengan judul ini, sudah ada tanda-tanda keresahan. Jadi rupiah ini, Mas, kalau kita lihat, sejak Januari, ya sampai dengan April, menurut OJK, terjadi peralihan tabungan rupiah ke falas sebesar 22%. OJK mengatakan itu masih wajar-wajar saja. Nah, artinya sebetulnya BI mengatakan di Maret 100.000 kurangin ke 50.000, kurangin ke 25.000. Artinya sebetulnya apa? Orang di luar market participant, penabung, merasa bahwa rupiah semakin tertekan sama US dollar. Lihat market. Nah, apa sekarang yang menurut saya sebetulnya pemerintah ini berkontribusi meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap rupiah? Karena overstatement. Misalnya Menteri Keuangan, dia bilang, minggu depan 15.000 tuh nggak kejadian, malah yang ada naik terus. Jadi yang awam-awam melihat bahwa, waduh, ini kredibilitas ucapan pejabat pemerintah ternyata negatif terus direspon pasar. Yang ini nih, kemudian masuk menukarkan rupiahnya ke falas. Ini dilihat oleh market secara keseluruhan, berarti Indonesia sekarang mengalami yang namanya persoalan kepercayaan di dalam negerinya sendiri. Baik. Ini yang membuat rupiah tambah berat. Jadi artinya kalau kita lihat bahwa rupiah ini sebetulnya yang paling menarik adalah melihat posisi di Jumat kemarin ketika US dollar indeksnya melemah, rupiah tetap lemah. Jadi artinya rupiah ini sebetulnya sudah mencerminkan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan fiskal dan juga yang mengakibatkan masyarakatnya juga tidak percaya ke rupiah. Baik, Pak. Kemudian jika BI ini misalnya telah menaikkan suku bunga acuan, apakah langkah tersebut ini efektif? Baik, saya ingin menjelaskan dulu ya. Menjelaskan dulu bahwa yang namanya suku bunga acuan itu adalah untuk mengendalikan inflasi, tapi bukan inflasi yang di kurva. Jadi apa maksudnya? BI selalu mengatakan inflasi kita rendah, 2,4%. Maka sebetulnya BI rate juga bisa ditahan rendah. Tapi yang harus BI lihat, ketika misalnya di depan kurva rupiah makin lemah, maka ada yang disebut dengan cost push inflation. Kenapa cost push inflation? Karena kita ini sektor produksinya, bahan bakunya dari impor. Jadi kalau misalnya di depan kurva BI melihat ada adjustment terhadap US dollar index, maka kemungkinan besar di depan kurva akan terjadi inflasi yang diakibatkan oleh nilai tukar. Nah, artinya kalau BI melihat kayak gitu, BI itu menaikkan suku bunga sebelum volatility-nya terjadi. Nah, jadi kalau berdasarkan teori ini, saya ingin mengatakan bahwa BI terlambat menaikkan BI rate itu. Karena si rupiahnya sudah terlanjur mengalami krisis ketidakpercayaan. Orang di domestik pun sudah menukar ke falas. Tapi saya ingin fair, kenapa BI menjadi terlambat seperti itu? Karena dia berhadapan dengan pemerintah yang selalu menginginkan BI jangan naikin BI rate, tapi jagain juga yield surat utang gitu. Nah, jadi menurut saya ini yang kritik orang bahwa sinyal independensi BI yang sudah tidak ada. Nah, singkatnya Mas, gini loh. Sebetulnya bisa nggak sih di tengah volatilitas, di tengah inflasi yang naik akibat volatilitas di pasar keuangan, tidak menaikkan BI rate? Baik. Bisa. Tapi Pak, tapi mungkin apakah ada keterkaitan dengan ponakan presiden yang ada di BI sehingga untuk kepercayaan publik ini sedikit sedikit kurang percaya gitu?
Ya itu kan gini Mas, ibaratnya kayak saya makan bakso ya, gitu loh. Saya ngelihat, wah kayaknya kalau disambelin enak nih. Tapi kan kalau kebanyakan sambal saya diare gitu. Nah jadi saya ingin mengatakan bahwa isu yang namanya keponakan presiden itu ibarat sambal Mas. Makanan itu yang kita makan itu sudah basi, ditambahin itu ya tambah basi. Jadi sebetulnya Mas, di sini kepiawaian pemerintah dalam melihat yang namanya situasi persepsi isu. Kalau isunya buruk, jangan menambah isu yang buruk, itu loh Mas. Oke. Nangkep Baik. ya maksud saya. Jadi sama aja dengan misalnya Menteri Keuangan Purbaya selalu ngomong, oh kita tuh gak ada masalah. Kalau isunya buruk, gini gampangnya gini. Kalau garamin air laut, untuk apa ngegaramin air laut? Orang air laut udah ada garamnya. Kan gini loh Mas, kalau ombak lagi besar, ngapain kita ngomentarin ombak? Kalau kita tidak bisa meredakan ombaknya, lebih baik diam. Nah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, selalu melawan ombak. Melawan ombak tapi dia tidak bisa meredakan ombak. Yang ujung-ujungnya menjadi persoalan yang saya bilang tadi. Makanan yang udah basi tambah basi. Kan lebih baik sebetulnya kalau ombaknya lagi tinggi, lebih baik kalau usah banyak komentar, memikirkan gimana caranya supaya nggak tsunami deh. Ini kan enggak, ombaknya dilawan. Itu yang mengakibatkan rupiah tambah lemah. Ya, mungkin apa kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mencegah pelemahan rupiah ini? Terutama ini berdampak terhadap kebutuhan pokok dan juga daya beli masyarakat. Gini, satu ya, saya ingin mengatakan kita punya pilihan gini. Kalau sekarang mau pakai instrumen BI rate, ya BI rate itu mungkin kalau sekarang kita tambahin dengan volatilitas di pasar uang antar bank di US dollar rupiahnya, mungkin BI rate bisa naik ke angka 8-9%, itu kan tinggi banget. Kalau BI rate naik ke 8-9%, KPR juga akan naik tinggi, itu juga akan membebani masyarakat. Itu kan ya Mas? Nah, sekarang bisa nggak pilihannya untuk meredakan rupiah ini tidak menggunakan instrumen BI rate? Bisa Mas. Ini yang ditempuh oleh banyak negara maju. Kita lihat, Amerika Serikat akibat harga minyak ini, inflasinya naik. Inflasinya naik ke angka 4,5%. Harusnya Fed rate-nya naik, tapi Fed rate-nya tidak dinaikkan. Lalu bagaimana Bank Sentral memberikan kompensasi untuk pasar membiayai inflasi? Dia biarkan yang namanya US Treasury-nya harganya dikoreksi. Yield-nya naik. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang kita memilih agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan BI rate yang berdampak kepada kenaikan kredit KPR dan sebagainya, BI harus diberikan keleluasaan untuk melakukan readjustment terhadap harga SPN kita. Artinya yield-nya jangan ditahan. Sementara kalau kita lihat statement Menteri Keuangan Purbaya selalu ingin menahan yield. Jadi menurut saya kebanyakan mau di saat kita membutuhkan pasar, menurut saya ya melawan logika. Jadi kalau sekarang pertanyaannya kembali ke tadi, bagaimana caranya? Kalau menurut saya relaksasi saja. Yield-nya itu dibiarkan melonggar. Jangan di BI rate-nya. Artinya kan sebetulnya SBN-nya terkoreksi harganya. Pasar akan masuk lagi karena pasar misalnya saja Mas. Misalnya si harga SBN-nya terkoreksi 10 poin. Yield-nya katakan aja seperti tahun 2016. Yield kita paling tinggi di 2016 di angka 9%. Katakan ke 9%. Mungkin investor tertarik untuk beli lagi SBN kita yang harganya sudah turun memberikan yield 9. Masuk kan si falasi Mas. Meredakan yang namanya nilai tukar. Tapi kendalanya apa? Kalau yieldnya 9%, pemerintah membutuhkan hutang barunya akan di angka 10% kan? Itu kan kepentingannya. Nah kalau menurut saya, untuk kepentingan menstabilkan rupiah ini kepentingannya apa? Karena mencegah PHK, cost push inflation tadi. Karena mencegah naik-naiknya harga-harga barang pokok. Berarti kepentingan ini yang saya jaga. Saya memprioritaskan dulu rupiahnya untuk menguat. Caranya, falas biar masuk lagi, saya mengorbankan yield. Nah, bagaimana tentang kebutuhan pemerintahnya? Ya jangan berhutang. Jangan berhutang, ujung-ujungnya apa? Melakukan restrukturisasi belanja. Jadi kalau menurut saya, tadi saya dengar juga breaking news sebelum ini gitu, yang dibilang moratorium di BGN. Kalau menurut saya jangan tanggung. Moratorium dulu aja MBG-nya. Itu akan memotong cut
belanja yang sedemikian besar. Kalau cut belanjanya sedemikian besar, pemerintah nggak perlu masuk ke pasar surat utang, relaksasi yield ini, toh pemerintah tidak akan masuk ke pasar surat utangnya. Baik, Pak. Gitu loh. Jadi maksud saya artinya harus ada pilihan-pilihan kebijakan. Kebijakan tuh nggak ada yang bisa kita memuaskan semua orang, harus ada yang dikorbankan. Baik, jika kita bicara soal dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama para pengusaha yang bergantung terhadap barang-barang impor seperti itu ya. Ini apa bentuk perlindungan yang perlu diberikan pemerintah agar sektor real ini tidak terpukul lebih dalam? Mengingat banyak sekali barang-barang impor yang didatangkan ke Indonesia dengan harganya yang sudah cukup melambung tinggi, dan juga ada dilema tersendiri nih antara mau menaikkan harga tapi dikhawatirkan akan berdampak terhadap daya jual beli masyarakat, atau bertahan namun untuk keuntungan sendiri ini bisa dikatakan kurang baik. Baik, saya ingin mengatakan ketika Great Depression, depresi besar di Amerika Serikat ya di tahun 1929, itu ada yang dalam jurnal-jurnal ekonomi disebut dengan lipstick effect. Jadi kesalahan pemerintahan dan juga bank sentral di Amerika waktu itu melihat konsumsi rumah tangga baik-baik saja. Salah satu yang diukur itu adalah penjualan lipstick tetap tinggi. Kalau di kita misalnya argumentasi mengatakan mana ada ekonomi melemah, daya beli kuat, lihat aja tuh mall rame, ya kan, tiket konser rame segala macam. Ini disebut lipstick effect di Amerika Serikat. Ternyata ini jadi silent killer yang mengakibatkan krisis. Kenapa? Ternyata orang membeli lipstick itu dari ngutang, bukan dari gajinya. Nah, berdasarkan literasi fakta empiris lipstick effect di Amerika Serikat, saya ingin membawa ke konteks Indonesia. Coba sekarang kita lihat 2023 ya, angka pinjol ini, kita bicara pinjol legal nih Mas. Pinjol legal itu pinjol yang terdaftar di OJK. Angka transaksi pinjol itu baru di angka 340 T-an. Hari ini pinjol itu angka OJK 130 T, naik 4 kali lipat Mas. Oke? Kemudian NPL-nya, kredit macet di pinjol, di 2023 di 2,7%-an, sekarang 5%-an. Jadi transaksinya naik 4 kali, kemampuan bayarnya, ketidakmampuan bayarnya naik 2 kali lipat. Jadi saya ingin mengatakan, Pak Menteri, hati-hati loh ngelihat bahwa mall yang rame, kalau itu ternyata dibiayai oleh lipstick effect seperti di Amerika Serikat, artinya sebetulnya daya beli kita bermasalah. Nah sekarang konteksnya apa? Perusahaan mengimpor. Katakan saja di marketplace deh, barangnya dari Cina. Kalau kemudian dia ngimpor, dia jual, kemarin orang masih beli pakai pay later, pakai pinjol. Kalau sekarang tambah turun, ya karena udah nggak bisa ngambil lagi pay later sama pinjol, udah kena NPL kan Mas? Ya. Nah artinya sebetulnya buat pengusaha apa? Ya udah deh saya berhenti produksi, PHK kan Mas? Betul. Jadi saya ingin mengatakan ini silent killer yang tidak seolah-olah di permukaan tuh biasa-biasa saja karena kita melihat mall rame, jalanan masih macet, tapi kita tidak pernah menyelam lebih dalam sebetulnya itu dibiayai pakai apa. Nah jadi kalau menurut saya Mas, ini sebetulnya sudah menunjukkan indikasi angka yang ke arah 18.000 ini itu sudah tidak kuat ke daya belinya. Oke. Jadi kalau Menteri Keuangan Baik. Purbaya mengatakan indeks hari ini turun, nggak usah khawatir daya belinya turun, saya memberikan kontra argumen. Baik. Bahwa konsumsi rumah tangga kita memiliki profil, pinjol dan sebagainya. Nah mungkin poinnya gini Mas, poinnya menurut saya, jauh lebih baik pemerintah segera melangkah di depan kurva. Persoalan pinjol-pinjol ini juga bisa mengakibatkan konflik sosial di masyarakat. Jadi lebih baik bagaimana pemerintah ini berkonsentrasi untuk merestrukturisasi, sebelum nanti tahu-tahu kita dengar debt collector ngejar-ngejar masyarakat kita di bawah. Ini jauh lebih penting daripada mikirin MBG kalau menurut saya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanuar atas waktunya bergabung bersama kami di Sindo Sore. Sama-sama.